harus lebih soleh, harus lebih baik daripada orang yang biasa, golongan biasa. Itu tujuannya. Di samping masyarakat itu menghormati anaknya para ulama, para kiai disebut Gus, tapi si anak dari kiai atau ulama tersebut harus tahu diri. Disebut Gus itu biar kamu ingat ayahmu, kamu ingat ibadah kakekmu, biar niru mereka. Sama para sayyid, para syarif, para habib disebut habib itu biar mereka ingat mereka ini keturunannya Rasulullah, biar niru akhlaknya Rasulullah. Jangan hanya berbangga dipanggil habib, berbangga dipanggil dengan gelar Gus dan lain-lain. Itu tujuannya agar mereka ingat kakeknya, ingat ayahnya, biar niru. Tapi kita juga harus sadar keturunan orang soleh, bahkan keturunan para nabi itu bukan nabi. Kalau ada keturunan Nabi Muhammad, para habib, para syarif, para sayyid kelakuannya enggak kena, ya memang mereka bukan nabi, manusia biasa, bisa salah. Kalau ada Gus kelakuannya enggak kena, anaknya ini gede kok mabuk misalnya, anaknya ini besar kok malah judi, anaknya ini besar kok malah main perempuan, misal Gus yang nakal. Maka kita harus sadar keturunan nasab mulia itu tidak pasti akhlaknya mulia, tentu. Keturunan orang besar kalau dia tidak dididik atau keluarganya itu teledor, ya bisa keluar jalur bisa. Maka di situ ada pelajaran yang penting bahwasanya setiap keturunan orang soleh tidak menjamin jadi soleh. Setiap turunan nabi tidak jamin jadi soleh. Tiap turunan kiai tidak menjamin harus jadi kiai, belum tentu. Semuanya itu jaminan pertama dan paling utama adalah dididik dengan pendidikan yang benar, dididik dengan pendidikan agama yang kuat, baru nanti bisa mengikuti jejak leluhurnya, jejak ayah dan kakeknya. Dan di sini juga ada pelajaran kita orang biasa jangan berputus asa. Anak kita pun bisa jadi ulama, bisa jadi kiai asal kita masukkan anak kita ke jalurnya para kiai, ke pendidikannya para kiai. Gak mustahil bisa nanti jadi ulama besar. Yang turunan kiai, turunan orang soleh jangan jumawa, jangan sombong, belum tentu jadi kiai, belum tentu jadi soleh. Yang turunan orang biasa juga jangan putus asa, jangan berkecil hati. Bisa jadi kalau dididik dengan benar akan jadi para ulama dan kiai. Nih Bani Israel, suku Bani Israel turunan Nabi, Nabi Yakub, turunan Nabi Israel atau Nabi Yakub tadi. Tapi lihat bagaimana Bani Israel ini adalah suku kaum yang paling banyak melanggar, yang paling banyak menggurui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bani Israel ini dipanggil oleh Allah, ya Bani Israel, wahai turunan Nabi Israel atau Nabi Yakub. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Bani Israel dengan uzkuru ni'mati. Ingatlah nikmatku. Allah menyuruh mereka agar mengingat-ingat nikmat yang telah diberikan. Beda dengan kita umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad SAW itu punya nikmat yang lebih besar, yaitu menjadi umatnya Nabi terbesar, Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah saat mengingatkan kita, tidak menyuruh kita untuk mengingat nikmatnya, tapi menyuruh kita untuk mengingat Allah langsung. Fadhkuruni al-qur'an. Fadhkuruni, ingatlah kalian wahai
ada perbedaan. Orang-orang Bani Israel itu mereka adalah kaum yang mendewa-dewakan materi atau harta atau kenikmatan. Jadi kalau dapat nikmat dari Allah ya ibadah. Kalau materi, kekayaannya berkurang dan lain-lain, mereka kufur sama Allah. Tergantung Allah ngasih materi, Allah ngasih nikmatnya enggak, dikasih ya ibadah, enggak, ya wassalam, enggak. Itu Bani Israel, wadilnya ada apa? Nah kalau kita umat Nabi Muhammad, kita ini diajarkan oleh Allah agar tidak seperti Bani Israel yang mendewa-dewakan materi atau harta atau uang. Kita diajari oleh Allah untuk benar-benar ibadah sama Allah, bukan karena saya ibadah tambah rajanya seribu, tambah ibadahnya. Enggak, bukan seperti itu. Kita umat Nabi Muhammad SAW diajari oleh Allah tetap ibadah sama Allah, walaupun Allah kadang-kadang menguji kita tidak punya uang, menguji kita kekurangan, tapi tetap kita berusaha istiqomah beribadah sama Allah. Nah kalau ada umat Nabi nek ibadah lancar rezeki ibadah, nek ibadah kok nggak lancar-lancar. Saya sudah ibadah, saya sudah tobat, saya dulu masih sekarang tobat, tapi hidup saya tambah susah ini gimana ini? Sholat itu sujud ya kadang-kadang jengking-jengking. Katanya kalau orang tobat, orang bertakwa dikasih kelonggaran sama Allah. Ini saya sudah tobat, saya sudah bertakwa, kok hidupku tambah susah. Akhirnya sudah tobat masih ada lagi. Nah ini berarti tipe-tipe orang yang punya karakter seperti orang-orang Bani Israel. Alhamdulillah ibadahnya kalau dibayar. Pokoknya nak ibadah istiqomah, lancar rezekiku, lancar rezekiku, ya istiqomah. Tapi nak sampai aku tobat kalau nggak ada lancar ya sudah, ya sudah batal. Ini orang-orang Bani Israel model-model seperti ini. Alhamdulillah. Karena itu di sini Allah SWT mengingatkan Bani Israel. Uzkuru ni'mati, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Al-Imam As-Sawi beliau mengatakan bahwasanya Bani Israel ini diberi nikmat oleh Allah banyak. Ada 10 nikmat-nikmat besar, tapi akhirnya mereka melakukan pelanggaran 10 nikmat 10 yang besar. Mereka melakukan pelanggaran 10 yang besar. Akhirnya disiksa oleh Allah dengan siksaan 10 yang besar. Jika nikmat 10, kufur 10, disiksa 10. Itu Bani Israel. Ini alhamdulillah benar. Di antara nikmat-nikmat yang besar itu, Al-Imam Jalalain menyebutkan al-injah min Fir'aun, yaitu kaum Bani Israel ini diselamatkan oleh Allah dari cengkraman Fir'aun. Fir'aun fungsinya Tuhan pertama kali rekor ngaku Tuhan pertama kali di muka bumi.
itu Nabi Musa disuruh mengingatkan kaum Bani Israel nikmat besar mereka terlepas dari jajahan dan cengkraman Firaun. Kata ulama, kalau nikmat bebas dari Firaun aja Allah menyuruh Nabi Musa untuk selalu mengingatkan Bani Israel, bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad yang berhasil keluar dari cengkraman jahiliyah. Jahiliyah saat itu luar biasa, bayi perempuan lahir dikubur hidup-hidup, bahkan ada anak yang menggauli ibunya. Anak itu sahabat kalau ibunya, itu zaman jahiliyah terjadi dan yang terbiasa. Coba bayangkan dengan zaman jahiliyah itu terus sampai sekarang. Itu bisa kurang bisa jadi gak ditemukan lagi perempuan-perempuan itu. Akhirnya harus bahaya, laki sama laki-laki, jadi namanya jeruk makan jeruk gitu. Jangan ketemu pedang itu namanya, repot. Kalau Nabi Musa disuruh mengingatkan nikmat besar Bani Israel terbebas dari Firaun, maka kita lebih harus mengingat dan bersyukur kepada Allah nikmat dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW, karena sebab dari lahirnya Nabi Muhammad akhirnya beliau mengentaskan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang dengan akhlak yang mulia. Alhamdulillah. Karena itu para ulama ayat ini juga sebagai dalil bahwasanya boleh merayakan hari lahirnya Nabi, maulidnya Nabi. Karena ini aja nikmat dibebaskannya Bani Israel dari Firaun itu aja dibuat pesta oleh mereka, dibuat syukuran oleh mereka, bahkan diingatkan oleh Nabi Musa. Apalagi bebasnya kita dari zaman jahiliyah dengan terlahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia, walaupun kita sudah berada di penghujung bulan Maulid, mereka semua merayakan Maulidnya Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah nikmat terkagum bagi kita umat akhir zaman. Karena dari lahirnya Nabi kita terbebas dari cengkraman hawa nafsu, cengkraman jahiliyah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Setelah Allah mengingatkan Bani Israel agar selalu mensyukuri, mengingat, memperingati semua nikmat yang diberikan oleh Allah, yang paling besar mereka selamat dari Firaun, maka juga memerintahkan mereka wa'ufu bi'ahdi, ufi bi'ahdiku. Wahai Bani Israel, tunaikanlah, penuhilah janjiku, maka aku akan memenuhi janji kalian. Allah janji akan memasukkan surga, tapi penuhi dulu janji kalian kepada aku, yaitu apa? Taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati semua perintah yang dibawa oleh para nabi, para rasul yang diutus kepada mereka kaum Bani Israel. Kalau sudah begitu, maka Allah akan memenuhi janjinya, akan memasukkan mereka ke dalam surga. Begitu juga kita semua. Lalu kita memenuhi janji kepada Allah, kita taat kepada ajaran Rasulullah, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah akan memasukkan surga mereka-mereka yang melaksanakan janji setianya kepada ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut para ulama, di antara janji yang diberikan oleh Allah, janji yang wajib dilaksanakan oleh Bani Israel adalah mereka harus patuh dan taat jika berumur panjang
Abbas yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, beri Ibnu Abbas ini pemahaman agama dan beri takwil, pemahaman pentafsiran yang luas terhadap Al-Quran. Subhanallah, jadi orang alim besar. Kata ulama, kalau kita ingin anak kita cerdas, sering-sering didoakan dengan doa ini, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Doa ini sering kita panjatkan, kita niatkan untuk anak-anak kita biar cerdas seperti cerdasnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini meriwayatkan, dulu ada seorang dari Bani Israel, seorang Yahudi. Dia membaca kitab Taurat, maka ditemukan nama Nabi Muhammad di kitab Taurat tersebut di 4 tempat. Pas buka Taurat baca ada nama Nabi Muhammad, disebutkan sifatnya di 4 tempat. Akhirnya tidak terima itu, di Taurat ada nama Muhammad, terus dihapus sama dia, dihilangkan dari kitab itu. Di hari kedua dia baca lagi, berikan di Yahweh, kalau dengan kalah. Dia balik baca Taurat, tak harus. Nah, kalau dengan dia balik baca Quran, orang Yahudi cinta sama kitabnya. Dibuka dari kedua, ketemu 8 nama Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad. Hari pertama ketemu 4, hari kedua ketemu 8. Oh, dihapusnya, kita terima deh. Ini Muhammad, dihapus. Kemudian di hari yang ketiga, dia sangat pilih dan baca Taurat. Ketemu nama Nabi Muhammad di 12 tempat. Akhirnya loh, ketemu Muhammad ada banyak lagi. Akhirnya penasaran ya. Dia dengar di Madinah sana ada orang yang nama Muhammad yang sifatnya kayak Taurat. Sifatnya seperti yang dia baca dalam Taurat. Akhirnya dari Syam, orang Syam, daerah Palestina atau daerah sekitar Suriah itu. Maka dia pun berjalan ke Madinah. Akhirnya sampai di Madinah, ternyata baginda Rasulullah SAW telah wafat. Nabi Muhammad baru saja wafat. Akhirnya orang ini ketemu sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka dia meminta kepada Sayyidina Ali, "Arini taubat Muhammad." Wahai Sayyidina Ali, tolong berikan kepadaku baju peninggalan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikasih sama Sayyidina Ali. Dicium baju itu, maka si Yahudi ini dia mencium harum bau tersebut persis seperti bau harum yang disifatkan dalam Taurat. Bau harumnya Rasulullah itu seperti misik, bahkan lebih wangi dari misik. Sifat itu dia hafal dan dia hayati. Pas menyium baju itu, dia merasakan inilah sifat yang disebutkan baunya Nabi akhir zaman, harumnya seperti yang telah disifatkan di kitab Taurat yang telah aku baca. Akhirnya orang itu, wahai Sayyidina Ali, tolong tunjukkan kepadaku mana kuburan beliau. Maka akhirnya orang tersebut bersimpuh di kuburan Rasulullah SAW. Dan dulu belum dibangun, belum ada kubah hijau, belum ada, masih kuburan biasa. Dia mendekat, kemudian berdoa, Allahumma in kunta qabilta islami faqbid ruhi syariah. Ya Allah, kalau engkau menerima Islamku. Orang tersebut sebelumnya syahadat, kemudian ziarah ke Rasulullah, belum sempat ibadah, belum apa, saking rindunya pengen ketemu Nabi, ternyata Nabi sudah wafat. Akhirnya setelah mencium bau harum pakaian putih dan berziarah menghadap Rasulullah, dia berdoa di depan makam Nabi, ya Allah, jika engkau menerima Islamku, maka cabut nyawaku sekarang ya Allah. Cepat ya Allah, karena aku sudah rindu ingin bertemu dengan yang punya kuburan ini, baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya subhanallah dikabulkan sama Allah. Orang tersebut langsung wafat seketika dan langsung rohnya dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, bersama pemimpin orang beriman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini janji Allah kepada kaum Bani Israel dan keturunannya, kalau ketemu Nabi Muhammad wajib
Kemudian yang kedua, jadilah kita hamba Allah yang benar-benar menghamba kepada Allah, jangan karena materi yang ada rezeki lancar ibadah, tapi kita tetap jadi hamba Allah dalam keadaan apapun. Jangan niru seperti Indonesia yang hamba materi. Kemudian yang ketiga, kita bersyukur sama Allah, kita jadikan umatnya Nabi Muhammad yang mana iman sama Nabi Muhammad adalah termasuk janji yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu agar mereka semua beriman kepada Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah kaum Bani Israil. Maka sungguh kemuliaan yang luar biasa, kita tanpa meminta dijadikan umat dari Nabi yang ditunggu-tunggu oleh alam semesta, Nabi yang ditunggu-tunggu oleh kaum-kaum sebelumnya, dan kita tanpa menunggu kita boleh jadikan umatnya Rasulullah SAW. Maka ini yang luar biasa, yang besar, kita berusaha jadi orang yang bersyukur sama Allah SWT. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah la yawmin wa bi syan. La ilaha illallah man min zawal iman ومن فتنة الشيطان يا كريم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك قديم عنا يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. تبارك ربنا وتعالى الحمد لله نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد قلبي والله نفسي زنة عرشي وإلى كل ما هديت